Halo, selamat pagi pemirsa. Yang pastinya salam Pancasila, salam demokrasi untuk Indonesia semakin demokratis dan semakin berpancasila dengan baik dan benar. Ya, hari ini hari Kamis 22 hari bulan Agustus 2024. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama pemirsa, yaitu pada hari ini dan besok ya, hari ini dan besok, hari Kamis dan Jumat 22 dan 23 Agustus 2024 akan ada acara besar, yaitu mengawal putusan MK Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pilkada, di mana MK sudah melahirkan dua buah keputusan, yaitu putusan nomor 60 dan 70 tahun 2024, di mana MK menurunkan ambang batas pencalonan. Kalau pencalonan gubernur itu ambang batas minimalnya 6,5% atau 6,5%. Sementara untuk maksimalnya 10%. Bergantung dari jumlah DPT atau daftar pemilih tetap. Daftar DPT-nya. Kalau DPT-nya antara lebih dari 12 juta, berarti maksimal 10%. Alhamdulillah Jakarta ini DPT-nya ada di 6-12 juta, maka proporsi persentase threshold ambang batas partai yang mencalonkan gubernur adalah 7,5% atau 7,5%. Ini sebuah kabar baik teman-teman. Dan di putusan 70-nya MK tetap berpegang pada usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur, calon wakil gubernur pada saat dilantik, pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan pada saat dilantik. Gitu. Nah, kan tetapi saya akan memberi sedikit perenungan tentang demokrasi. Kita tiap hari belakangan ini semenjak akhir tahun 2023 hingga gelaran pemilu 2024 hingga pasca pemilu 2024, hampir 1 tahun terakhir ini kita bicara tentang demokrasi dan demokrasi. Ya, pertanyaan saya gini, sudahkah kita berdemokrasi di lingkungan terkecil dari kita sendiri, yaitu keluarga? Atau justru di lingkungan terkecil kita, di keluarga, di RT dan RW, malah justru berkebalikan dengan demokrasi, yaitu berotokrasi. Ya. Demokrasi itu asal katanya dari bahasa Yunani, otos, demos, kratos. Kalau otokrasi itu autos dan kratos. Ya. Yang artinya adalah kekuasaan, kedaulatan, dan mandat tertinggi itu dipegang hanya oleh satu orang saja. Sementara demokrasi, kedaulatan, kekuasaan, dan mandat tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, berada di tangan masyarakat. Ya,
Ingat, Vox Populi, Vox Dei. Kalau pakemnya demokrasi itu adalah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan, gitu. Nah sekarang terbukti rakyat bersuara. Indonesia sedang dalam keadaan emergency, IGD, gawat darurat. Makanya sampai rame yang biru, Garuda biru yang tanda siaran darurat, bukan siaran simulasi nor siaran percobaan, bahkan peringatan darurat, ya, yang kemudian diparodikan macam-macam oleh orang-orang yang tidak berguna peringatan darurat ini dan itu. Padahal itu maksudnya adalah peringatan darurat mengenai kondisi negara kita sekarang. Sudah demokrasinya diacak-acak, konstitusi dibangkangi, gitu loh. Konstitusi dibangkangi. Dan bukan tidak mungkin akan ada impostor yang memanfaatkan situasi ini untuk memecah konsentrasi publik dengan memanfaatkan peringatan darurat, tapi maksud dan tujuannya adalah untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya sendiri. Ini tidak boleh terjadi, teman-teman. Alhamdulillah, nurani kebangsaan kita mulai bangkit. Nurani kebangsaan kita mulai hidup, mulai menyala, gitu. Karena tidak seharusnya konstitusi itu dikangkangi, ya, dan tidak seharusnya demokratisasi di Indonesia ini bergerak mundur. Tapi apalah artinya demokratisasi di Indonesia kalau kita sendiri tidak berkontribusi melumasi oli mesin demokratisasi yang ada di Indonesia ini, dengan di lingkungan terkecil pun membudayakan dan membiasakan berdemokrasi, gitu loh. Bukan demokrasi terpimpin, tidak, tapi demokrasi yang genuine demokrasi, demokrasi yang otentik demokrasi. Bukan demokrasi seakan-akan demokrasi, seolah-olah sekonyong-konyong demokrasi, enggak, atau bahkan berpura-pura demokrasi, tidak. Tapi yang benar-benar demokrasi. Jadi kalau kita mulai dari lingkungan terkecil, lingkungan mikronya saja sudah berdemokrasi. Keluarga kita berdemokrasi, LSM kita berdemokrasi, organisasi komunitas masyarakat kita berdemokrasi, RT berdemokrasi, RW berdemokrasi, kecamatan dan kelurahan berdemokrasi. Insya Allah demokratisasi secara makro pun akan lancar juga kalau lingkungan yang terkecilnya mau membiasakan diri berdemokrasi. Tapi kalau sudah lingkungan kecilnya tidak biasa berdemokrasi, kita bicara demokratisasi skala makro, nggak bakal bisa. Makanya wajar toh demokrasi kita masih bergerak stagnan. Karena dari lingkungan mikronya saja tidak semua mengerti apa arti dari kata demokrasi itu. Dan ingat, demokrasi itu juga tidak untuk disalahgunakan untuk bersewenang-wenang, gitu. Itu tidak boleh, ya. Jadi mari kita sama-sama berjuang mengawal putusan MK, mengawal konstitusi, dan menjaga dan mengawal demokrasi ini agar tetap pada jalur yang benar. Sekian, selamat pagi dan salam demokrasi.